Silakan pendeta. Zoom. Melalui Zoom saya sudah lihat ada berapa saudara-saudari kita dari mana saja ya. Ada Om Rain dari Washington State, ada Ibu Lucy dari California, Ibu Shana Laloan dari Indonesia, dari mana saja. Kita puji Tuhan, kita dapat berbakti bersama-sama, Anda semua dapat berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdat pada hari Minggu tanggal 24 Januari ini. Malam hari waktu Amerika, pagi hari tentunya waktu Indonesia. Baik, saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat membuka acara ini dalam doa. Silakan Ibu Lucy. Di-unmute dulu ya. Oke. Kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan. Sekali lagi kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul melalui Zoom, mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, Engkau berkati kebaktian kami ini, Tuhan. Berkati pendeta Rantung, berkati kami semua juga alat-alat yang akan dipakai, Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan tidak terganggu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau hadir dan pakai pendeta Rantung. Ampuni kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Baik, saudara, sebelum kita akan berdiskusi, tentunya kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan saya ingin membagi pelajaran tersebut untuk kita baca ya. Kita masih tentang dari kitab Yesaya tentu saja, dan kita sudah masuk minggu ke-5. Puji Tuhan, tadi malam atau hari Sabtu malam pendeta muda Tulus sudah memimpin kita dalam pendahuluan, dan pada saat ini kita masuk kepada bagian hari Minggu, akhir masa suram Galilea. Sekali lagi, ayat temanya dari Yesaya 9 ayat 5 ya. Dan kita berbicara pada sepanjang minggu ini tentang Raja Damai yang mulia. Dan sebelum tentang Raja Damai mulia itu, kita lihat sudah dinubuatkan juga tentang akhir masa suram Galilea. Kenapa Galilea? Kenapa ya? Nanti kita akan lihat ya. Kenapa ini sangat penting untuk kita lihat dan kegenapan daripada nubuatan Yesaya ini. Mari kita baca dulu Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 4. Di dalam Alkitab bahasa Inggris ini sudah Yesaya 9 ayat 1 sampai 5, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia itu adalah Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 4. Gantinya ayat 1 sampai 5, tapi ayat Fatsal 28 ayat 23 kita mulaikan. Tetapi, kata tetapi itu berarti ada sebelumnya. Sebelumnya itu adalah hal-hal yang suram, tetapi sekarang apa? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan, dikatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Penting sekali untuk nanti kita akan ulangi terus nih. Zebulon dan tanah Naftali ya. Maka di kemudian hari, ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3. Sebab kuk yang menekannya, beban berat yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan. Siapa yang patahkan? Kau. Kata kau ini adalah Allah ya. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Akan menjadi umpan api. Nah, mengapa Yesaya 9 ayat 1, tapi bahasa Indonesianya, di Alkitab bahasa Indonesia, Yesaya 8 ayat 23, dimulai dengan kata tetapi. Ya, yang artinya ini mengindikasikan adanya sebuah kontras daripada apa yang disampaikan sebelumnya. Yesaya Fatsal 8 ayat 21 sampai 22 sebelum Yesaya 8 ayat 23 menggambarkan kondisi yang tidak berpengharapan dari mereka yang berpaling kepada
roh-roh jahat, okultisme. Gantinya datang kepada Allah yang benar. Kemanapun mereka memandang, mereka akan melihat hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Sebaliknya, Yesaya 8 ayat 23 katakan, sebaliknya akan tiba waktunya ketika tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Penduduk wilayah Galilea, tanah Neftali dan Sibulon ya, disebutkan di sini sebagai bangsa yang menerima berkat khusus, yaitu sebuah terang besar. Yesaya 9 ayat 1 katakan ya. Bangsa itu akan bertambah banyak dan bersukacita sebab Allah telah mematahkan tongkat si penindas. Yesaya 9 ayat 3. Daerah di sekitar Danau Galilea digambarkan di sini oleh sebab wilayah itu adalah daerah pertama di Israel, kerajaan utara, itu yang pertama kali dikalahkan atau ditaklukkan oleh Raja Asyur itu adalah daerah di sekitar Danau Galilea. Ya. Nah, sebagai respons kepada permohonan Raja Ahaz untuk mendapatkan bantuan, maka Raja Asyur Tiglat-Pileser menduduki Galilea dan Transjordania di wilayah Israel Utara dan menawan sebagian penduduknya dan mengubah wilayah itu menjadi provinsi Asyur. Seperti dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Jadi, isi pekabaran Yesaya menyatakan bahwa wilayah yang pertama ditaklukkan pertama kali akan melihat ya, akan yang pertama kali juga melihat pembebasan. Siapakah yang digunakan Allah untuk membebaskan umatnya? Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang sudah dinubuatkan dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kapan ini digenapi nubuatan Yesaya 9 ini? Matius 4 ayat 12 sampai 25. Kita tidak baca semua, tapi kita baca ayat 12 sampai dengan 16 dan 23 sampai 24. Ya, di sana dikatakan, tetapi waktu Yesus setelah dia selesai dari berdoa dan berpuasa di padang gurun, dan kemudian dia dicobai oleh iblis di padang gurun, sampai ayat 11 katakan tentang pencobaan tersebut. Ayat 12, kemudian apa yang terjadi setelah dicobai? Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Saya ingin kita ingat-ingat terus nanti ya, Kapernaum ini. Di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, bangsa-bangsa lain. Jadi disitulah apa yang dikatakan ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Tempat yang tadinya gelap pertama. Ya, tapi disitulah terang yang pertama, terbitnya terang pertama itu tiba, di mana Yesus berkeliling di seluruh Galilea mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa itu, dan tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, sengsara, kerasukan, sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi nanti kita akan tambahkan ya pelajaran ini. Jadi kegenapannya itu adalah di dalam Yesus. Jadi bukan karena kebetulan pelayanan Yesus pertama kali dilakukan di wilayah Galilea, di mana dia memberikan pengharapan dan mengumumkan kabar baik tentang kerajaan Allah dan penyembuhan bangsa itu, termasuk membebaskan orang-orang yang kerasukan setan dari belenggu iblis. Di sini kita melihat sebuah contoh yang sempurna tentang bagaimana Alkitab mengambil peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan menggunakannya untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman Perjanjian Baru. Tuhan mencampur gambaran dari satu era dengan era yang lainnya. Seperti dalam Matius 24, ketika Yesus mencampur kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi dengan kehancuran dunia ini di akhir zaman. Kenapa sampai Tuhan seperti sudah memberikan gambaran kecil?
Karena supaya kita dapat dipersiapkan pada saat yang lebih besar, ya, kehancuran Yerusalem di tahun 27 Masehi setelah Yesus naik ke surga. Itu adalah gambaran dari apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus di akhir zaman. Dan itu sudah menjadi satu pemberitaan, sudah ada satu gambaran, sehingga pada saat kita di akhir zaman ini mengalami hal yang sama atau melihat hal yang sama, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Yesus sudah nyatakan, dan bukan hanya Yesus nyatakan masalah-masalah ini akan terjadi, tetapi kelepasan itu juga akan terjadi. Dan itulah keindahan daripada nubuatan. Tidak ada pekabaran nabi-nabi yang diberikan kepada umat manusia tanpa terlebih dahulu diberitakan kepada siapa? Nabi-nabinya, supaya apa? Supaya kita siap. Supaya kita tidak istilahnya terkejut ya pada saat itu terjadi. Jadi, nah, pertanyaan bagi kita, pelajaran sahabat kita tanyakan. Jika seseorang bertanya kepada Anda, dari belenggu apakah Anda telah dibebaskan oleh Yesus? Apakah jawaban Anda? Kesaksian apakah yang dapat Anda berikan sehubungan dengan kuasa Kristus dalam kehidupan Anda? Wah, saya pikir banyak sekali yang saya pribadi dapat nyatakan ya tentang ini, belenggu-belenggu ini ya. Kalau Anda yang mengenal saya dari kecil ya, mungkin ada yang tahu bahwa mungkin seperti saudara Didi mungkin tahu ya, bahwa salah satu anak dari pendeta Alex Rantung yang paling sesungguhnya yang boleh dikatakan mestinya hilang itu adalah saya ya. Tetapi disitulah saya dapat melihat bagaimana Yesus yang secara pribadi telah melepaskan saya. Melepaskan saya dari belenggu demi belenggu dosa dan hal lainnya. Dan telah membawa saya ya, kepada satu keadaan yang baik bersama-sama dengan Yesus. Hanya karena bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada hal yang lain. Ada banyak lagi. Mungkin bukan belenggu dosa yang kita alami, tapi belenggu penyakit dan hal-hal lainnya. Mungkin Ibu Lili Pinontoan mungkin suatu waktu dapat memberikan kesaksian bagaimana dari waktu ke waktu kami di Jemaat Vistak harus mendengar berita dari dokter yang katakan, waduh sudah tidak ada harapan lagi bagi Ibu Lili Pinontoan untuk sembuh. Ya, ininya sudah hancur lah ini dan lain sebagainya. Mengerikan sekali pada saat beliau berada di rumah sakit kena COVID-19. Tetapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, Ibu Lili Penontoan telah mendapatkan kekuatan selalu dari Tuhan dan dari firman-Nya. Jadi begitu banyak. Tapi kita lihat di sini ya, Tuhan sudah menyatakan bahwa yang terbesar ada belenggu apa kira-kira? Belenggu apa? Sudah dikatakan Yesus menyembuhkan banyak penyakit, tapi mari kita lihat ya, begitu hebatnya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ditepati di dalam apa ya? Di dalam kehidupan Yesus ya. Matius 4 ayat 11 sampai 16 katakan apa? Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Ayat 12. Waktu ia mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Lalu ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Kita sudah pelajari kenapa Kapernaum, Sebulon dan Naftali, karena ini adalah tempat yang apa ya? Tempat yang pertama-tama apa? Dihajar, ya, yang menerima kegelapan. Tapi pada saat mereka mendapatkan kegelapan diberikan janji. Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1 tentang berbicara tentang tempat yang kegelapan ini di mana atasnya terang telah bersinar. Telah terbit terang dalam Matius 4 ayat 11 sampai 16. Kenapa? Karena mereka yang pertama kali dihajar. Daerah kerajaan utara yang pertama ditawan oleh pada Raja Asyur, Tiglat-Pileser adalah daerah ini. 2 Raja-Raja 15 ayat 29 katakan dalam zaman Pekah Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya lah Iyon, Abel, Bet-Maka, Yanoah, Kades, dan Hazor Gilead dan Galilea. Seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya lah penduduknya ke Asyur dalam pembuangan. Jadi yang pertama-tama menderita dari kerajaan utara adalah orang-orang di Galilea. Orang-orang di tanah apa? Naftali dan apa? Sebulon. Ya. Tetapi kita lihat Yesus pertama kali mana? Datang ke situ. Di daerah Zebulon dan Naftali. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, pertanyaannya, kenapa secara khusus Yesus harus datang ke Kapernaum? Nah, ini saya sudah pernah bahas ya. Pada seri pelajaran keempat, kalau saya tidak salah ya, dari seri kehidupan yang dipimpin, khotbah sepanjang hari Sabat, 12 Sabat yang lalu. Kalau Anda lihat, kalau tidak salah yang keempat,
saya sempat sebut sedikit tentang Kapernaum ini. Kenapa? Karena Kapernaum arti daripada nama bahasa Greka Kapernaum artinya the village of Nahum. Jadi Kapernaum ini berasal dari apa? Kata Nahum. Nahum, Kaper artinya desa daripada Nahum. Nah, siapa Nahum? Nahum ini adalah salah seorang nabi kecil atau nabi minor prophet di Perjanjian Lama. Kenapa disebut ada major prophet lalu ada minor prophet dalam Perjanjian Lama? Nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil itu bukan karena tubuh mereka besar kecilnya atau apa, atau pengaruh mereka besar atau kecil, tetapi disebut besar dan kecil karena apa? Nabi besar karena tulisan mereka itu panjang, gulungan kitabnya itu besar-besar. Sedangkan nabi-nabi kecil itu minor prophet, gulungan kitabnya itu hanya kecil, tulisannya itu tidak panjang seperti nabi yang besar seperti Yesaya dan Yeremia dan Yehezkiel, nabi-nabi apa? Besar. Tapi Nahum itu adalah seorang nabi yang disebut dengan istilah minor prophet, dan namanya itu yang menyebabkan dia desa Kapernaum itu diambil dari nama Nabi Nahum ini. Nah, apa pekabaran daripada Nabi Nahum? Nah, pekabaran Nabi Nahum itu adalah kehancuran Nineve. Nah, kenapa kegenapan daripada Yesus itu pergi ke Kapernaum, padahal Nineve itu sudah hancur, sudah hilang jauh sebelum Yesus lahir. Nineve sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, kenapa itu tetap dibicarakan tentang kehancuran daripada Nineve? Oleh sebab Nineve itu sebagai ibu kota Assyria, Asyur, adalah lambang daripada kejahatan, lambang daripada dosa. Tidak heran kita baca Nahum. Kalau kita baca Nahum 1-13 dikatakan, sekarang aku mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Dan ini sudah juga diucapkan tentang mematahkan gandarnya, itu disebutkan juga dalam nubuatan. Tadi kita sudah baca dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayatnya yang keempat. Tentang Allah yang akan mematahkan gandarnya. Dan gandar ini adalah lambang daripada beban dosa. Daripada beban dosa. Dan siapa yang akan melepaskan kita dari beban dosa? Allah. Saudara dan saya tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup melawan setan. Saya terus terang, ya, kita itu orang Manado bilang kacang-kacang kalau mau dibandingkan dengan setan. Setan itu sudah berpengalaman. Dia sudah berhasil melalui Adam dan Hawa. Nah, ada lebih dari 6.000 tahun dia menjatuhkan kita. Siapalah saya dibandingkan setan? Dan disinilah sebabnya nabi-nabi selalu, dan seperti Nahum 1 ayat 13, yang menyatakan untuk mematahkan gandar, untuk melepaskan kita dari dosa, itu adalah Allah. Adalah Allah. Apa yang dapat kita lakukan? Wah, khotbah saya 2 sabat lalu ya, bukan sabat lalu. Kita seringkali berasa, kita harus berjuang pendeta. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari dosa. Ya bagaimana? Betul, Anda harus berjuang. Anda harus mengerjakan pekerjaan itu, seakan-akan itu yang kita harus lakukan adalah mengalahkan setan. Tapi jangan lupa, kita sudah pelajari. Filipi 2:13 itu tentu saja berbicara tentang apa? Filipi 2:13 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu Filipi 2 ayat 12. Jadi kita seakan-akan berpikir kita harus mengerjakan keselamatan kita. Lalu ada ayat-ayat, ada kata-kata selanjutnya ya, setelah Filipi 2:13. Dan kata berikutnya yang dapat kita lihat di dalam ayat 13 dari Filipi 2, kelanjutannya adalah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sudah 2 sabat berturut-turut saya ulang-ulangi ini. Kenapa? Ini penting sekali. Ya. Seringkali kita dalam mengalahkan dosa karena pertama kali kita berusaha untuk mengalahkan dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Kita tidak bisa. Setan akan selalu berhasil. Ya. Setan akan selalu berhasil. Bahkan seringkali kemauan kita untuk berperang melawan setan saja tidak ada. Sehingga tidak heran di sini kepada umat-umat Tuhan di Filipi, Rasul Paulus menulis, kerjakanlah keselamatanmu. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan. Apa yang kita serahkan? Baik kemauan maupun usaha-usaha untuk melepaskan kita dari dosa,
kita serahkan kepada Allah. Ini seringkali kita pikir, aduh pendeta, ya keinginan kita besar untuk mengalahkan dosa, untuk keluar dari lumpur dosa ini. Tapi aduh, susah pendeta. So beginilah. Ya, abu kalau abu. Ya. Sudah kepalang basah orang bilang. Sudah tacolo, sudah masuk dalam lumpur. Tidak ada lagi kemauan mau keluar. Sukar itu kemauan mau bikin. Nah, pelajaran kita 2 sahabat lalu dalam khotbah saya katakan, serahkanlah kemauan kita dan pekerjaan kita, dan belenggu terbesar yang kita miliki itu bukan belenggu penyakit atau masalah-masalah apa yang kita hadapi di dunia, tapi belenggu terbesar yang harus kita kalahkan. Dengan cara apa? Menyerahkan kemauan kita kepada Allah, itu adalah belenggu dosa. Belenggu dosa. Serahkan. Kemauan maupun pekerjaan untuk mengalahkan dosa itu kepada Allah. Nahum 1 ayat 13 dia sudah janjikan, aku bukan kamu, Tuhan bilang ya. Aku yang akan mematahkan gandarnya. Gandarnya yang memberati engkau. Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Allah yang akan lakukan. Ya. Allah. Kekuatan bagi Samson itu bukan di rambutnya. Bukan di rambutnya, tapi kekuatan itu ada di kuasa Allah yang apa? Yang berkuasa atas apa? Atas Samson. Rambut itu adalah hanya bagian kecil. Walaupun rambutnya sudah panjang, kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada Samson, dia tidak akan bisa runtuhkan tembok-tembok orang Filistin. Jadi Allah yang akan mematahkan gandarnya, memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Nah, satu kutipan yang saya ingin ulangi kembali dari khotbah di atas bukit. Biarlah kemauan kita mau untuk dibuat mau. Ya, kita harus mau untuk dibuat mau. Kadang-kadang kita tidak mau mungkin, tapi jika ada bisikan Roh Kudus yang masih berbisik kepada saudara dan saya, biarlah engkau, walaupun sekarang kemauanmu itu cuma sedikit saja, tapi serahkan kemauan yang sedikit itu supaya jadi kemauan yang besar, supaya Allah yang bikin kita mau untuk mengalahkan dosa. Khotbah di atas bukit katakan apa? Sekalipun dapat dipaksakan kepadamu ratusan kali lipat kehebatan pengaruh Roh Allah, itu tidak akan membuatmu menjadi seorang Kristen. Seorang warga kerajaan yang layak untuk surga. Jadi biar Roh Kudus, istilahnya ya, biar Roh Kudus mencoba 100 kali lipat, tapi kalau kita tolak, maka Roh Kudus tidak akan mempan. Tidak akan mempan bagi kita. Kalau kita nggak mau. Ya, kalau kita nggak mau. Benteng setan tidak akan rubuh kalau kita tidak mau. Ya, kalau kita tidak mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi dengan kata apa yang harus kita lakukan? Itulah sebabnya kehendak harus dibenamkan pada kehendak Allah. Anda tidak dapat melalui diri Anda sendiri untuk membawa tujuan untuk melawan dosa, keinginan untuk melawan dosa. Anda tidak dapat, dan kecenderungan Anda untuk tunduk pada Tuhan. Tetapi jika Anda mau untuk dijadikan mau, Allah akan menyelesaikan pekerjaan itu bagimu. Allah yang akan selesaikan. Allah yang akan mulaikan. Yang penting kita bilang, Tuhan, kita sonintau, orang Manado bilang ya, kita sonintau mau bikin apa ini Tuhan. Saya tidak tahu mau bikin apa lagi dengan keadaan saya. Tolong saya. Pada saat kita bicara seperti itu, minta, maka Allah yang akan menyelesaikan pekerjaan itu bagi kita. Ini jaminannya. Jaminannya ya. Aku yang akan mematahkan gandarnya, yang memberati engkau, akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Serahkanlah pekerjaan kita itu, serahkan kemauan dan pekerjaan itu kepada Allah, supaya Allah yang akan mengerjakan bagi kita. Inilah yang dapat saya tambahkan, dan ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan-tambahan. Saya lihat ada Om Pendeta Saulia, ada hal-hal yang Om dapat tambahkan, silakan Om. Tentang menyerahkan kemauan, ya, untuk khususnya dalam mengalahkan belenggu dosa. Ada kira-kira tambahan? Silakan. Saya pikir sudah cukup jelas, Pendeta. Terima kasih. Puji Tuhan Om. Ya. Oke, mungkin ada ketua lelaki, ketua lingga, ketua tilaar khususnya. Ada tambahan-tambahan mungkin? Jika tidak ada, kita bagaimana melalui live stream, Dek? Tidak ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta? Oh, oke. Ya, jika tidak ada, mungkin kita akan masuk saja ke bagian kedua dari acara ibadah kita, yaitu doa kita
bersama ya. Doa kita bersama. Baik, saudara, mungkin ada yang boleh diusulkan kembali supaya jangan saya lupakan ya setelah beberapa hari tidak bersama-sama. Bisa-bisa ada yang saya lupa untuk saya doakan dari yang biasa saya doakan. Ada yang bagaimana Ibu Laluan dengan keadaan Bapak Carlo? Ya, dia di mobil. Ya. Dia di mobil. Terima kasih Pak Pendeta. Kayaknya sudah agak lumayan, cuman masih belum ada kemauan makan, masih sedikit. Ada tambahan satu lagi Pak Pendeta. Ya, silakan. Selain kakak saya, Glenn, Pak Carlo, dan Victor, juga ada Pak Bambang, Pak. Pak Bambang Hadibowo sakit stroke juga. Bapak Bambang Hadibowo ya, oke. Iya. Ya, terima kasih. Dan anak-anaknya. Ya. Bapak Bambang Hadibowo. Ya, baik. Ada dari keluarga Tilar, ada kabar terakhir dari Om Johan Tambun. Gimana keadaannya? Ibu Ol atau Bapak Hani? Masih seperti biasa. Hari Minggu barusan ini hari Kamis ya. Hari Kamis ada cuci darah. Tapi pas pulang, dalam perjalanan pulang, ada itu tempat kasih masuk jarum mungkin untuk cuci darah itu terbuka. Jadi masih di jalan keluar darah banyak. Mereka cari rumah sakit terdekat untuk singgah, tapi rumah sakit menolak karena bukan mereka yang tangani. Jadi mereka harus pergi ke rumah sakit yang tempat cuci darah. Tempat cuci darah. Jadi hampir terlambat karena sudah mandi darah sampai tuh baju digunting karena banyak darah. Oh, sorry. Jadi tolong doakan. Ya. Dan terus besoknya ada appointment untuk ke dokter tapi di cancel gara-gara banjir itu. Oh, betul. Kita doakan banjir di Manado ya. Tentu saja kita tidak hanya akan doakan, saya akan bawa komite jemaat berapa yang dapat kita dari jemaat Fisdak, kita dapat sumbangkan juga untuk korban banjir di Indonesia pada saat ini berbagai tempat juga ya. Kita lihat itu. Baik, terima kasih. Ada juga kedukaan, saya tahu keluarga Tilar ya, ada yang anak muda yang saya lihat meninggal. Itu apa? Masih saudara tapi sudah agak jauh. Oke. Kita doakan. Iya. Mereka yang berduka keluarga. Bagaimana? Oke, terima kasih keluarga Tilar. Bagaimana Ketua Rituan, Saudara Daniel Sitanggang, keadaannya? Masih dalam keadaan koma? Ya, masih sama Pendeta. Oke. Kita terus doakan Daniel Sitanggang ya. Baik, ada lagi saudara lainnya. Ini yang saya dapat ingat. Ada yang dari Zoom, Dek, yang ya. Pendeta, ini ada beberapa dari live stream. Oke. Yang pertama dari Ibu Vernita Kiroyan Tambunan. Katanya tolong doakan Bapak Martin Sengkei, Jane Allen, dan Pinondang Manurung yang ada di rumah sakit sekarang karena COVID. Ini Pinondang Manurung yang di Kanada kalau tidak salah ya? Bukan? Kurang tahu Pendeta. Oke, jadi saya kira Bapak Martin Sengkei sudah keluar dari rumah sakit waktu yang lalu ya? Ya, cuman mungkin masih penyembuhan kali Pendeta. Katanya sekarang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Oke. Ya, kita akan terus doakan. Lalu Terima kasih Ibu Vernita yang sudah juga join dengan kami di Tuhan. Lalu dari baik, ada lagi yang lainnya? Om Hendrik Teron katanya ada unspoken request Pendeta. Oke. Lalu dari Ibu Marta Lam Kandowangko katanya tolong doakan suami, anak-anak dan cucu-cucu yang belum mengenal kebenaran katanya. Oke. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, ya,
kita akan bersatu tanggal 20. Oh, bagaimana dengan Om Willem Rondonu? Sudah sampai 23, mungkin dalam perjalanan mungkin ya? Iya, mungkin masih perjalanan, Pendeta. Oh, oke. Ya. Baik, mari kita satu dalam doa ya. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami kembali dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Janji-janji pengharapan yang selalu menjadi bagian kami. Janji-janji di saat kesuraman-kesuraman itu sering dapat datang di dalam kehidupan, tapi kami dapat melihat Tuhan bagaimana di saat umat-umat-Mu di masa lalu menghadapi kesuraman-kesuraman yang hebat sekalipun, Engkau tetap mengharapkan, Engkau tetap memberikan janji-janji apabila mereka kembali, maka Engkau sudah mempersiapkan juru selamat yang dapat mengangkat mereka. Hal yang sama tentunya dapat terjadi dalam kehidupan kami. Belenggu-belenggu si jahat yang seringkali mengikat kami, Tuhan. Yang kami seringkali tidak sanggup untuk melepaskan dengan kekuatan kami, karena kemauan sendiri kami pun tidak miliki. Tetapi terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang telah memberikan kekuatan. Engkau akan terus memberikan kekuatan dalam mengalahkan dosa. Engkau yang akan mengerjakan pekerjaan mengalahkan dosa itu juga bagi kami. Pada saat kami hanya dapat berteriak, pada saat kami berteriak dan menyerahkan kemauan dan pekerjaan kelepasan tersebut kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi satu bahagian dalam kehidupan kami Tuhan. Dapat menjadi hal yang pasti dapat terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Semua yang berasal umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak maupun yang berada dari mana-mana saja, Ibu Lucy, Tante Julien dari California, Om Rain, dan Tante juga yang selalu berbakti, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, kelepasan daripada masalah-masalah yang dapat terjadi di tengah-tengah pandemik pada saat ini. Engkau akan selalu menghindarkan Tante Evelyn dan Om Rain dari pandemik ini Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka akan selalu terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga terus berdoa bagi rancangan-rancangan surga yang dapat menjadi bagian Ibu Tante Julien dan Ibu Lucy. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Siana Laloan yang selalu mendoakan keluarganya, bukan hanya kakaknya, saudara Glenn yang ada di Amerika Serikat ini, tapi kami juga terus berdoa bagi saudara Carlos, saudara Victor, dan pada saat ini Ibu Shana Laluan ingin membawakan dalam doa Bapak Bambang Tuhan. Bapak Bambang Hadibowo yang dapat pada saat ini dalam keadaan sakit dengan keluarganya. Tuhan, kami percaya jika kemurahan-Mu dapat menjadi bagian mereka, maka tidak ada yang mustahil. Maka kesembuhan itu dapat juga menjadi satu kesaksian yang indah. Bukan hanya bagi Bapak Bambang, saudara Carlos, saudara Victor, tapi juga bagi kami semua yang selalu mendoakan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara Daniel Stanggang yang masih dalam keadaan koma pada saat ini di rumah sakit. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Johan Tambunan Tuhan. Johan Tambunan yang pada saat lalu setelah melakukan pencucian darah mengalami ada masalah sedikit dengan kesehatan. Kami berdoa Tuhan akan selalu membantu Bapak Johan Tambunan Tuhan agar dia dapat memiliki kesehatan yang lebih baik. Keluarga dapat selalu berserah dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya. Kami berdoa bagi Ibu Nita Pando. Kami berdoa bagi Bapak Alden Sihotang. Kami juga terus berdoa bagi saudari Christine. Dan kami berdoa bagi Tante Yeni. Dan seluruh umat-umat Tuhan yang lainnya yang selalu kami doakan seperti Ibu Yeni Ransun Tuhan. Kami berdoa kiranya selalu penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Pada saat ini juga kami ingin membawakan dalam doa permohonan saudari Vernita Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Martin Sengkei, Rektor Universitas Kelabat yang pada saat ini juga dalam proses penyembuhan. Tuhan berikanlah kekuatan iman kepadanya, kekuatan hati kepadanya. Kepada saudari Yuni juga yang menyertai suaminya, keluarga besar Sengkei. Ini Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dengan kesembuhan yang dapat terjadi kepada Bapak Martin. Maka kami semua dapat bersuka cita. Kami juga berdoa bagi saudari Pinondang Manurung Tuhan. Kami berdoa kiranya
Jika Tuhan berkehendak tentunya, maka kesehatan yang sempurna bukanlah hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Kami percaya. Kami percaya dengan kesembuhan yang Saudari Penondang miliki, maka itu dapat menjadi satu kesaksian, satu sukacita yang dapat dibagikan kepada siapa saja. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan. Ibu Marta yang mendoakan bukan hanya bagi keluarganya, tapi kami juga ingin berdoa bagi mereka, anak-anak dan cucu juga yang mungkin belum bersama-sama dengan Ibu Marta. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka dapat selalu didekatkan kepada Tuhan. Dan doa yang sama ini kami ingin bawakan kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin selalu berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin yang berdoa secara khusus bagi Kevin. Kami ingin bersama-sama dengan Saudari Lucy yang berdoa bagi keluarga besar Soputan. Kami juga ingin berdoa dengan Saudari Eti yang selalu mendoakan keluarga besar Sumanti yang ada di mana saja, yang ada di Seattle, yang ada di California. Hari ini hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Saudari Eti. Tuhan mengetahui keadaannya, Tuhan mengetahui keberadaannya, Tuhan mengetahui hatinya, Tuhan mengetahui kerinduan-kerinduannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya selalu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Saudari Eti Sumanti akan selalu mendapatkan penyertaan surga, damai, sukacita dari surga yang akan menyertai Saudari Eti, sehingga dalam segala sesuatu yang dia lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Willem, Rononuwo, keluarga Rononuwo Rantung, Tuhan dalam perjalanannya, dan mungkin sudah tiba pada saat ini, Tuhan tibakan mereka dengan selamat dan dengan sukacita. Kami akan kembali bertemu dengan Om Willem dan keluarganya. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di mana saja. Kiranya penyertaan surga yang sudah menghangatkan iman kami, dengan pada saat kami membuka firman-Mu, akan menuntun kehidupan kami, sehingga kami akan selalu melihat Engkau. Kami akan bukan hanya melihat Engkau, tapi kami selalu akan berada di dalam Engkau, dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia ini. Kami akan selalu memantulkan karakter-Mu, kami akan selalu memantulkan kasih-Mu, kami akan membawa juga jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Mu. Tujuan kami bukan dunia ini Tuhan, kami rindu untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Dan kami berdoa, kiranya kami semua, umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, yang sudah datang mendengar melalui live stream, melalui YouTube Live, dan sosial media lainnya, berita ini, kami dapat datang lebih dekat dari waktu ke waktu kepada Tuhan pada saat kami mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa kami, kuatkanlah seluruh umat-umat Tuhan, khususnya mereka yang menghadapi bencana banjir di Indonesia, di Manado, dan di mana saja. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka, seperti itu sudah menjadi bagian kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang hamba bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung, yang melalui Zoom, yang dapat saya lihat dengan langsung. Saya mohon maaf, saya tidak dapat melihat Anda yang bergabung melalui live stream. Saya tidak bisa melihat satu-satu, tapi Tuhan memberkati Anda. Jika acara kita telah menjadi berkat, jangan lupa untuk di-share. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan juga bagi saudara-saudari kita lainnya pada saat kita share pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari bersama setiap malamnya waktu Amerika. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati, stay safe dan stay healthy.